Korteks itu bagian tepi, ya. Lalu ada medulanya di bagian tengah. Di sini nggak begitu kelihatan medulanya, ya. Kenapa? Karena ini dipenuhi oleh folikel-folikel. Jadi selama ada folikel itu namanya adalah korteks, bagian korteks, ya. Selama ada folikel apapun stadium atau apapun status folikelnya itu adalah korteks, ya. Nah, medulanya sedikit sekali ya, nggak kelihatan ya, tapi tetap ada sabut-sabut otot polos ya, dan sangat vaskuler ya, artinya banyak sekali pembuluh-pembuluh darah. Untuk apa? Untuk nutrisi folikel-folikelnya ya. Nah, di bagian korteks memang sangat sedikit pembuluh darah, kapiler-kapiler aja halus ya di antara folikel-folikel itu untuk nutrisi. Nah, kita bisa lihat di sini ada berbagai bentuk folikel tergantung stage-nya, stadiumnya atau tahapan pertumbuhannya, tahapan pengembangannya ya. Mulai dari yang paling kecil, itu paling perifer ini ya. Ini perifer. Nah, ovarium ini ditutup ya, tentu saja dibungkus oleh kapsula. Ya, kapsula jaringan ikat biasa. Nah, kemudian di bawah kapsula itu ada jaringan ikat khusus ya. Dan jaringan ikat ini yang penuh dengan folikel-folikel yang primordial ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian ada di sini bisa kelihatan ada yang paling besar ya, memang di sini tidak begitu tampak bentuknya. Di sini itu ada korpus luteumnya. Ya, sedikit berbeda dari bentuk folikel lain karena memang selnya sudah berubah ya, jadi sel-sel lutein. Oke, nah kita bisa lihat kelihatannya ini ya. Ini bulatan atau folikel-folikel yang paling kecil, lalu tambah lama tambah besar, gitu. Ya. Dan ini yang tampak besar di sini, ya. Oke, itu namanya folikel. Nah, folikel yang paling kecil itu adalah folikel primordial, ya. Tersusun atas atau di dalamnya gitu ya, di dalam folikel itu ada oosit. Karena masih primordial folikel, maka oositnya juga oosit yang primer atau oosit 1 yang besar ya, kelihatan ya bedanya. Nah, lihat ada begitu banyak folikel-folikel primordial, ribuan, ratusan lah ya, segitu banyaknya kelihatan ya. Oh ya, nah itu ya, ya sampai di sini ya. Nah, ini ada masih primordial. Ya. Nah, dari segitu banyaknya, setiap bulan hanya ada satu yang mengalami ovulasi, yang jadi ovum yang matang, ya. Hanya satu setiap bulan, ya. Kecuali kalau akibat minum obat-obatan tertentu gitu ya, hormon tertentu, itu bisa super ovulasi, bisa lebih dari satu ovum yang muncul ya, atau yang terbentuk. Oke, ya. Nah, dari segitu banyak hanya satu, kemana yang lainnya? Yang lainnya ya akretik. Berarti akretik lihat ya. Ini segini banyaknya cuma satu aja kan yang jadi besar. Nah, yang lainnya apa? Akretik. Di sini semua ada sisa-sisa dari folikel-folikel yang sudah berkembang, tetapi tidak sampai matang. Ya, itu namanya folikel atretik nih. Atretik artinya mengalami degenerasi. Ya, mengalami degenerasi, nanti lama-lama hilang. Nah, folikel yang jadi bagus, yang nanti akan menjadi folikel yang matang, itu disebut sebagai glowing folikel. Ya,
Nah, growing follicle itu sel-sel selapis pipih dari dari radial kok diperbesar jadi seperti ini, lihat kan? Ini adalah follicle primordial. Kenapa? Karena masih satu sel pipih. Kelihatan sel pipihnya? Satu sel folikuler pipih. Ya? Oke. Jadi ini ujian patut buat. Apa ini namanya? Follicle primordial. Dalamnya isinya oosit primordial atau primer. Nggak kelihatan. Dalamnya ini. Kelihatan nggak selnya? Ada inti selnya, ya sangat open space, makanya kelihatan hampir sama dengan sitoplasmanya. Ya. Kelihatan di gambar kalian? Ya. Ya. Nah. Ya. Kemudian kalau dia mulai berkembang, ya, dia menjadi kubus. Lihat nih, yang kiri. Nah ini, ya, berkembang dia membesar, dan sel folikuler yang pipih tadi menjadi kubus, ya kan? Selnya jadi inti selnya jadi bulat, ya. Nah, berkembang terus, ya. Sel-sel ini kalau sudah jadi kubus begini sudah mulai berubah namanya menjadi sel granulosa. Apalagi kalau sudah banyak, ya, berkembang terus. Kenapa? Karena mitosis terus. Sel-sel granulosa. Lihat, ini berapa lapis di sini? Ini satu lapis. Ini sudah lebih dari satu lapis. Ya, sudah dua lapis. Kelihatan ya? Itu dibandingkan yang itu kan masih satu. Ini sudah lihat, ya. Oke, kedua lapis. Oke, jadi ini adalah primordial follicle, isinya oosit primer, ini secondary atau growing follicle, kiri kanan sama. Itu sudah masuk ke growing, ya. Selnya jadi sel granulosa. Oke. Nah, semakin besar, ya. Ini sel-sel granulosa. Kemudian terbentuk, ini tidak kelihatan oositnya, ya. Terbentuk bentukan yang disebut zona pellucida. Gitu, ya. Kelihatan zona pellucidanya? Ya, ini ya, nih. Ini zona pellucida. Ini ada bentukan apa? Lapisan protein, ya, yang akan ikut waktu ovumnya lepas, waktu terjadi ovulasi. Zona pellucida ini akan ikut, ya, untuk memberi makan. Pada umumnya selama dia jalan di dalam tuba fallopian. Oke, kelihatan ya? Oke, nah, growing. Nah, ini semakin besar, ya, semakin banyak sel-sel granulosanya dan timbul terbentuk cairan di dalamnya. Ya, jadi yang putih bening ini cairan, namanya likor, ya. Ruangan antrum yang berisi cairan, likor. Ya, ini antrum apa? Antrum di dalam folikel, berarti antrum folikuler. Isinya cairan folikel yaitu likor folikuler. Ini kita lihat ini, apanya ini? Ini oositnya. Ini sel-sel granulosanya. Ya, di tepinya ada jaringan ikat. Ya. Nah, ini sel-sel semua itu juga. Ya, ada sel-selnya. Nah, sel-selnya itu nanti berubah nama. Ya, sel-sel yang paling luas, sel yang granulosa. Sel granulosa yang paling tepi, paling perifer, itu namanya sel-sel TK. Ya, sel-sel TK. Kemudian yang paling luar nanti ada namanya lagi. Ya, yang nggak usah repot. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada banyak sisa-sisa growing follicle yang mengalami atresia atau mengalami degenerasi. Lihat seperti ini. Ini adalah follicle atretik. Ya, kenapa?
atretik? Karena kita bisa lihat di sini ada sisa-sisa zona pelusidanya. Ya, di situ. Kalau di sini masih utuh. Di sini zona pelusidanya. Ya, di luar daripada ovumnya. Kenapa? Karena nanti zona pelusida plus ovumnya akan keluar. Ovulasi jalan ke tubal falopiti, menantikan sperma. Ya, nah kita lihat sini masih ada yang primordial, ya. Tapi sisanya yang lain sudah ini growing, kelihatan ya. Sebelumnya di sini juga ada growing. Ya. Sisanya adalah yang atretik, folikel-folikel yang sudah atresia. Ya. Jangan kasih nama atresia ya buat anak-anaknya. Oke. Lanjut. Nah, lihat di sini semakin besar ya. Lama-lama ini seluruh ruang ini folikel ini akan penuh dengan antrum atau antrumnya itu dari kecil lama-lama besar menyambung yang bentuk satu antrum yang besar tunggal ya. Nah, itu sudah betul-betul matang. Nah, folikel yang matang disebut folikel de Graaff. Ya, lihat di situ ada di buku. Ya, oke. Sisanya berarti ini adalah folikel-folikel yang atresia. Ya, kelihatan kenapa dia atretik? Kita bisa lihat ada banyak, bukan banyak ya. Ada sisa-sisa zona pelusidanya. Ya, lihat ya di sini. Nah, ini juga ada ruangan kecil, nanti dia akan nyambung dengan ruangan yang ini, sehingga nanti tinggal sisa begini aja. Nah, ini. Ya, jadi seperti oositnya yang sekarang sudah menjadi oosit 2, oosit sekunder, akan dikelilingi oleh sel-sel granulosa yang membentuk seperti corona, crown, mahkota. Makanya ini ya, sel-sel granulosa yang di sekeliling oosit sekunder di dalam folikel de Graaff itu disebut corona radiata. Ya, crown yang mengelilingi, yang radier di keliling oosit sekunder, gitu. Ya, oke. Ini saya dapat gambar ini dari Google. Cari di Google ya. Ini sedikit ada penjelasannya, ya, kelihatan. Nah, ini sel-sel folikuler yang sudah disebut sel-sel granulosa, ya, tebal ya. Nah, kemudian ini ada sel-sel TK ini. Tadi yang saya bilang. Ada TK interna, ada TK eksterna. Ya. Yang paling perifer dari sel granulosa namanya TK interna. Yang di luar yang nyambung dengan sabut-sabut jaringan ikat di luarnya itu disebut sel-sel TK eksterna. Nah, nanti akan nyambung. Jadi kalau nanti sudah ovulasi ini kan lepas, ya, oosit ini lepas, oosit sekunder, ya, tuh. Nah, ada zona pelusidanya, ada, ini ya, ini yang ini karena pewarnaannya itu tidak terlalu mencolok ya. Kalau ini kan jelas ya zona pelusidanya ya. Nah itu, nah ini lebih tebal maksudnya. Pokoknya di sekelilingnya oosit sekunder ya. Oke. Nah ini antrumnya tadi. Nah ini yang disebut corona radiatanya. Ya. Sel-sel granulosa yang mengelilingi oosit sekunder itu namanya corona radiata. Nah, ini ke dinding ya, perlu supaya dia nggak lepas. Kalau dia lepas dia masuk ke sini, ya, masuk ke dalam ruangannya kan susah nanti, ya. Padahal dia kan harus keluar. Namanya ovulasi itu dia keluar, ya, dikeluarkan dari folikel, keluar dari ovariumnya, ya.
Jadi dia harus ada di tepi. Nah, supaya dia nggak lepas masuk ke dalam sini, tenggelam melayang-layang di dalam antrumnya, maka dia dihubungkan oleh yang disebut cumulus oophorus. Cumulus oophorus ini sel-sel yang sebagai jembatannya gitu. Ya, jembatan antara perifer dinding folikelnya dengan corona radiata. Hilang ya. Hilang. Gak bisa ya. Jembatan antara dinding folikel dengan corona radiata. Ini gak mau keluar ya. Laser pointernya gak mau keluar. Sering-sering begini kenapa ya? Oophorus itu yang menghubungkan corona radiatanya dengan dinding folikelnya, ya, supaya dia nggak tenggelam di dalam antrum folikulernya. Oke ya, karena dia harus ke tepi, nanti dia dikeluarkan dari dari folikelnya. Ya, oke. Nah, setelah ovulasi, kalau kemudian kan terjadi proses di endometriumnya ya, karena ada hormon-hormonnya. Nah, hormon itu dibentuk di dalam oleh sel-sel di sini, korpus luteumnya. Keluar lagi. Ya, keluar ya. Ini, lihat ya, korpus luteumnya gede banget. Nih, besar kan? Bisa lihat? Nah, tunjukin sendiri ya di itu di bahan kuliahmu. Ya, oke, lihat ya. Nah, ini growing follicle atau follicle ini atletik. Growing ya. Ya, ini bukan growing, ini sudah atletik. Ya, ini, nah ini. Ya, kalau growing harus ada selnya, harus kelihatan selnya, ya, oositnya. Ini semua sudah atletik ya. Nah, ini kalau bentukan seperti ini itu sudah bentukan fibrotik. Ya, korpuskul yang folikel yang fibrotik gitu ya. Oke. Oh, yang penting ini adalah korpus luteum. Kelihatan ya, selnya beda dengan sel-sel. Lihat, selnya beda banget ya. Selnya besar-besar ya. Bagian tepi namanya TK lutein. Ya. Dari yang tadi apa? Sel-sel TK nah, itu jadi TK lutein. Di bagian tengah namanya sel Nah, ini berarti kalau sudah terbentuk korpus luteum berarti sudah terjadi ovulasi. Ovumnya akan jalan lewat tuba fallopian. Tuba fallopian kita bisa lihat lipatan-lipatannya itu memanjang. Ya. Jadi sepanjang dinding itu ada lipatan-lipatan seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai fimbria. Fimbria. Mungkin nggak ada. Mungkin coba lihat nanti di buku praktikumnya. Lalu tentu saja ada dinding muskulusnya. Muskulusnya pasti otot polos. Kita tidak bisa atur, ya. Otot polos bekerja, tidak kita atur, tidak kita kontrol. Kemudian paling luar tentu aja jaringan ikat, ya, supaya nggak lari kemana-mana. Ya, ini yang namanya fimbria tuba fallopian ini itu ya. Nah, kita bisa lihat ini bercabang-cabangnya. Jadi dia melipat
ke dalam lumennya itu. Untuk apa sih ini? Kok ada beginian? Untuk menangkap ovum tadi. Ovum yang sudah terovulasi keluar, lalu perlu ditangkap. Kalau enggak nanti keluar, hilang, masuk ke kabel abdomen. Ya. Nah, kalau masuk kabel abdomen bagaimana? Bisa nggak difertilisasi? Bisa kadang-kadang. Kenapa? Karena sperma yang dari vagina itu terus lewat tuba fallopi keluar. Cari ovumnya. Maka terjadilah kehamilan ekstra uterus. Ya. Ini ya. Lihat di sini. Jadi ini mukosa kita bisa lihat epitelnya adalah epitel serapik silindris tinggi. Ya, di sepanjang ini ya. Oke, nah sel-selnya itu ada dua macam sel bersilia dan sel yang tanpa silia. Yang tanpa silia itu dia menghasilkan sekret, ya. Yang bersilia itu ya hanya untuk supaya menahan aja, ya. Supaya ovumnya bisa masuk dan terus ke arah ampula. Disitulah seharusnya terjadi fertilisasi. Yang masalah sekret Apa sih ya? Ini ya, ini dindingnya, dinding otak polosnya di sini, ya. Ada sirkuler, ada longitudinal yang sudah dalam, sirkuler yang sudah luar. Kadang-kadang ada lapisan ketiga, ya, yang sudah luar lagi, ya. Tapi sedikit sekali ya. Kalau terlalu banyak malah nanti bahaya. Namanya otot polos, kalau kontraksi kan tidak terkontrol ya. Ini pembuluh-pembuluh darah di sini banyak untuk nutrisi sel. Oke. Sekarang kita setelah dari tuba fallopi masuklah ke uterus. Uterus ini mukosanya itu segini, ya, tidak tebal, cukup tebal. Ini yang disebut sebagai endometrium. Ya. Kemudian ini ada myometrium di sebelah bawahnya, serosanya nggak kelihatan. Yang soalnya tumbuhan. Nanti mungkin di gambar berikutnya bisa kelihatan, nanti yang saya kasih tahu. Persis bersebelahan dengan myometriumnya. Kemudian yang paling tebal itu namanya stratum spongiosum. Spons, ya, seperti spons, makanya spongiosum. Ya. Mulai agak banyak kelihatan ini adalah kelenjar endometriumnya, ya. Masih ingat kelenjar? Ya. Ini kelenjar endometrium, ya. Kelenjar endometrium, lapisan yang paling superficial, ya. Itu namanya lapisan kompaktum. Kenapa? Karena agak padat, ya. Nah, di sini nanti akan terjadi tertanam hasil pembuahan, hasil fertilisasi, ya, sampai di sini. Oke. Nah, ini tinggal dibaca. Ya, stratum basalisnya itu paling dalam, langsung ketemu dengan endometrium, ya. Dan di situ, di stratum basalis itu dari endometrius, ya. Bisa tahu lihat kan sini ya, endometrius. Jadi ini rata-rata 28 hari siklus menstruasi itu, dan ovulasi itu setelahnya terjadi pada hari ke-14, ya, hari ke-14 dari akhir atau awal hari menstruasi itu ovulasinya, hari ke-14 sejak hari pertama menstruasi. Betul ya, gitu ya? Ya. Ini kan hari pertama mens, gitu ya? Ini hari ke-14, ini ovulasi. Ya, hati-hati. Ini sudah cukup tebal ya,
Ini fase sekresi di sini sudah siap-siap untuk menerima embrio, tapi karena tidak ada pembuahan, ya tidak ada kehamilan, maka luruh. Ya, ini late, very late atau early menstrual fase, ya. Ini pas menstrual, jadi rusak semua mukosanya sampai di stratum spongiosumnya, tuh ya. Nah, kecuali stratum basalis yang paling dekat dengan myometrium, ini utuh, ya. Nah, rusak toh, ya, rusak banyak, jadi harus diperbaiki. Perbaiki masuk ke fase proliferasi, lihat kelenjar-kelenjarnya membagus, ada lagi terbentuk, ya, tapi masih panjang-panjang karena baru, ya. Tuh, jadi kayak luka yang baru menyembuh, gitu ya. Tuh lihat kelenjar-kelenjarnya panjang-panjang, ya. Nah, setelah terjadi ovulasi, masuk ke fase sekresi, kita bisa lihat kelenjarnya lebih panjang, tetapi ukuran ketebalan endometriumnya tidak banyak berubah, ya. Nah, akibatnya kelenjarnya jadi kepenyet itu. Bukan kan? Jadi fungsinya panjang gitu ya, panjang-panjang tuh dia, nah ini digituin. Nah, jadi padat gitu dan bentuknya jadi seperti itu. Jadi kayak tepakan gitu. Jadi fungsinya panjang bagus, lalu karena sudah mentok, tebelnya sudah mentok, jadi dia gitu. Jadi kayak kita, ya, itu jadi bentuknya seperti ini, ya. Ini kan ada fase sekresi. Ini kalau dibilang itu kayak ini mata gergaji. Ya. Oh, gergaji. Kayak gitu ya. Nah, itu. Ini kelenjarnya. Jadi ini adalah fase sekresi. Ya. Nah, kalau tidak ada kehamilan, nanti dia akan masuk ke fase menstruasi, ya. Rusak. Lihat betulnya. Oke. Lanjut. Yang di buku itu yang sebelah kiri early, yang di sebelah kanan itu late, ya. Early fase, late fase. Oke. Nah, di cervix uteri itu epitel yang sama, ya, epitel selapis lendris, ya, tetapi kelenjarnya yang berbeda bentuknya, ya. Di daerah cervix kelenjarnya itu bisa berbentuk aneh, seperti dia bercabang-cabang, ya, seperti begini. Ini namanya bentukan tanduk pinjangan, atau tanduk pinjangan, nah, kayak ini. Tanduk rusak, ya. Ya. Kalau kelenjar endometrium ya paling maksimum ya kayak gini, ya. Yang kayak gini panjang-panjang, ya. Nah ini kayak gini, tidak bercabang-cabang. Tapi kalau di cervix uteri bercabang lagi, ya. Itu kelihatan dia cabang-cabangnya, ya. Ini lapisan mukosanya, ya. Lalu masuklah itu kelenjar. Di kelenjar di sini tidak mengalami perubahan selama fase menstruasi, ya. Utuh terus. Ini, nah kita bisa lihat ada ini, ya, ada infiltrasi, ya. Perlu ada penjagaan lebih, ada banyak sel-sel leukositnya, ada mukusnya. Ya. Kenapa? Karena ini tempat masuk. Cervix uteri itu kan tempat masuk, ya. Nah, sampailah kita di vagina, musculus polosnya. Nah ini dia, epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Tentunya dia nggak kesakitan kalau masuk ke situ. Kemudian di bawahnya, ya, jaringan ikat di bawahnya mukosa, ya. Ini jaringan ikat yang khas, yaitu jaringan erektil namanya, ya. Jaringan yang ikat yang penuh dengan
pembuluh darah atau kaki, pembuluh darah kecil ya, vaskular, very vaskular, ya. Itu pembuluh, lihat pembuluh darahnya banyak, ya. Dan cukup tebal dindingnya ini bukan kapiler, ya. Kalau kapiler itu tipis sekali, tapi ini agak besar, ya. Jadi arteriolah, ya, banyak. Ini makanya ini disebut sebagai jaringan. Ini jaringan erektil. Ya, persis di bawahnya mukosa atau submukosa. Ya, di sini ada otot polosnya. Ototnya. Oke. Sudah berambut, ya, hati-hati. Penjelasan bacia tidak di labia mayora ada penjelasan bacia, penjelasan nuklir, masih kemarin kan keluarnya. Nah, epitel berlapis pipih dan di bawahnya ada jaringan erektil, yaitu vascular connective tissue, itu jaringan erektil. Lihat di sini, ini epitel berlapis pipih tanpa tanduk, lalu di bawahnya ada jaringan erektilnya. Ini kelenjar sebasea di sini, kelihatan? Ya, kelenjar apa kemarin? Holokrinnya, exokrin, holokrin. Holokrin itu apa? Cara menghasilkannya. Oke. Kemudian kalau kelenjar labia mayora, ini ada folikel rambutnya nggak? Nggak kelihatan folikel rambutnya. Ini kelenjar sebasea. Biasa aja. Saya berikut sendiri. Lihat ya, mulai dari mana ini? Sediaan apa ini? Ovarium, ya. Ini bagian korteks. Semua yang ada folikelnya itu namanya korteks ovarium. Lalu mulai dari yang B, itu yang paling kecil, ya. Yaitu apa? Folikel primordial. Isinya oosit primer. Yang C, growing follicle. Ini juga, ini sudah namanya. Ini atretic follicle nih, atretic follicle. Ini juga ya. Ini sampai sudah menjadi fibrotik namanya, corpus fibrotik. Pokoknya banyak macam nama. Oke, lalu, nah ini bagian apa? Berarti setiap ada follicle berarti bagian cortex, organ ovarium. Bentukan yang ini folikel primordial, ya. Ini selnya adalah sel oosit primer. Kalau yang C growing, ya, sudah growing di sini, ya. Kelihatan dong? Nah, ini apalagi ini? Growing. Ini kelihatan ada apa ini? Lihat di sini. Zona pellucida, ya. Sebetulnya di sini sudah mulai tumbuh, sudah mulai terbentuk nih zona pellucida. Kelihatan? Nah, berarti dia sudah growing. Memang lihat ya, sudah bukan selapis pipih, ya. Misalnya kan kalian bisa buka, bisa perbesar gitu ya, lihat ya. Oke, nah berikutnya A-nya mana? Oh, yang ditunjuk. Nah, ini bentukan apa ini? Atretic follicle. Bentukannya dulu. Sisa-sisa zona pellucida. Ini yang ditunjuk bentukan di dalam. Bentukan yang seperti cacing. Ya, kayak cacing-cacing. Tuh, ini ada panah berikutnya, panah yang kedua. Ya, sini ada, ya. Oke, jadi itu adalah sisa-sisa zona pellucida di dalam bentukan apa? Atretic follicle. Jadi ada bentukan di dalam bentukan. Ya, oke, ini ada semuanya nih berarti di bagian korteks ovarium. Oke, sediaan apa? Ovarium. Bentukan besar apa? Corpus luteum. Ini bentukannya kayak gini. Ini sel-sel luteinnya. Ya, tadi ada apa? Yang tepi TK lutein, yang tengah. Aku kok lupa terus ya. Apa? Ada juga. Granulosa lutein. Masalah. Ya, kenapa kok granulosa? Karena dia besar. Ya, pokoknya namanya granulosa itu gede.
bisa mana ya. Yang tepi, ini yang pipi-pipi ya, itu tinggal ini. C berarti C di sini ada, C di sini ada, C di sini ada. Apa? Akresi polikel. Pertanyaan ini, pertanyaan. Sediaan. Sediaan apa ini? Tuba paludi bentukan Fimbria tuba sel. Kalau saya tanya selnya, sel selapis silindris. Ya. Kalau ini lapisan otot, ini stoma penuh pembuluh darah. Sediaan lengkap. Endometrium fase masih panjang-panjang, berarti fase proliferasi. Bentukan apa ini? Kelenjar endometrium. Nah, lapisan mana? C mana? Oh ini lapisan apa berarti? Bawah ini. Myometrium, itu aja. Nih lapisan myometriumnya. Ini sediaan endometrium fase menstruasi, rusak ya. Fase menstruasi. Nah, sediaan cervix uteri, bentukan kelenjar cervix uteri. Itu aja. Oke, sediaan apa yuk? Nah, labium. Labium yang mana? Lihat ini. Di bawahnya tidak ada folikel rambut. Ya. Lihat ini yang B berarti bentukan apa? Jaringan erektil. Itu aja. Oke. Ya.